Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah wali Allah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Menurut dari beberapa sumber sejarah, bahwasanya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang terkenal dengan sebutan Syekh Maghribi, juga banyak orang yang menamakan kakek bantal, adalah seorang tokoh ulama yang ahli tata negara berasal dari negeri Turki. Dalam riwayat lain, beliau berasal dari Gujarat dan ada yang mengatakan dari Iran, serta ada juga yang mengatakan dari Arab. Beliau masih keturunan Zainul Abidin bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada tahun 1404 Masehi, beliau mensiarkan agama Islam di Pulau Jawa, menetap di Gresik dan wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1419 Masehi. Kemudian dimakamkan di Gresik pula. Ketika itu, masyarakat Jawa mayoritas masih beragama Hindu dan Buddha. Maka tentu saja untuk menyampaikan Islam kepada mereka harus membutuhkan pengalaman yang cukup dan kebijaksanaan serta kesabaran. Demikian juga Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menyampaikan Islam kepada mereka itu melakukannya dengan sangat berhati-hati, penuh kebijaksanaan, dan lebih dahulu beliau mengadakan pendekatan terhadap segala lapisan masyarakat. Agama dan adat istiadat mereka tidak ditentang dengan begitu saja. Beliau memperkenalkan keluhuran budi pekerti yang diajarkan Islam. Secara langsung beliau memberi contoh dalam masyarakat akan tutur kata yang sopan, lemah lembut, santun pada fakir miskin, menghormati kepada yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Karena demikian, sehingga di kalangan rakyat kecil beliau tersohor sebagai seorang yang berbaik budi dan dermawan. Itulah cara beliau mensiarkan Islam, dimulai dari golongan bawah yang kemudian sampai kepada mereka yang bertingkat atas. Lain halnya dengan agama Hindu misalnya. Datang dari India ke Indonesia adalah untuk keperluan istana, seperti untuk pembuatan candi yang merupakan aktivitas keraton, upacara istana, dan untuk kepentingan kerajaan. Karena itu, agama Hindu hanya berpengaruh pada kalangan atas saja, sedangkan rakyat bawahan tidak begitu merasakannya. Maka itulah Syekh Maulana Malik Ibrahim telah mengkajinya, dan berarti beliau memasukkan Islam lebih dahulu kepada orang yang belum terisi. Dengan sistem demikian, maka mudahlah masyarakat menerima apa yang ditunjukkan oleh beliau, yakni agama Islam. Lebih-lebih beliau sering-sering menjelaskan di dalam Islam tidak ada perbedaan di antara manusia. Semuanya sama saja bagikan anak sisir, dan rakyat kecil saling bergaul dan berhubungan dengan orang yang bagaimanapun tinggi kedudukannya. Bagi Islam diperbolehkan. Mendengar penjelasan itu, orang-orang yang direndahkan oleh Hindu semuanya menjadi puas dan bangga karena merasa mempunyai pembela atas hak asasinya sebagai manusia. Maka itu tidak ada keajaiban kalau mereka dengan segera berbondong-bondong menyatakan masuk Islam dengan sukarela. Pada suatu hari, Syekh Maulana Malik Ibrahim mendengar berita tentang bencana yang melanda di suatu daerah. Maka beliau mengajak 5 orang muridnya untuk meninjau ke sana. Sesampainya di satu tempat yang dituju,
Beliau berkeliling dan membagi-bagikan bantuan sedekah kepada mereka yang menderita. Setelah itu meneruskan perjalanannya mencari-cari, barangkali masih ada masyarakat di daerah lainnya yang perlu untuk dibantu. Akhirnya beliau sampailah di satu tempat di mana manusia berkerumun di sekeliling suatu panggung terbuat dari tumpukan batu-batu. Di atas panggung batu itu nampak seorang gadis ayu berpakaian serba putih, sedang meronta-ronta ingin melepaskan diri dari pegangan dua orang lelaki yang bermuka nampak kejam dan berbadan kekar. Sedang di hadapannya berdiri seorang pendeta tua dengan bertongkat. Melihat semua itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta kelima muridnya pergi mendekat ingin tahu apa yang dikerjakan orang-orang yang berkerumun itu. Setelah berada di tempat itu, beliau menanyakan hal itu kepada salah seorang penduduk dalam rombongan itu. Maka orang itu pun menceritakan dengan panjang lebar bahwa gadis yang dikenakan pakaian putih-putih hendak dibunuh oleh pendeta tua itu. Perlu dipersembahkan kepada dewata penguasa hujan agar musim kemarau yang panjang ini diganti dengan musim hujan. Mendengar cerita itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim hanya mengangguk-anggukkan kepala saja, sedangkan hatinya berkata, kejamnya kezaliman itu. Inilah perbuatan yang dilakukan mereka yang belum mengenal Tuhan alam semesta. Karena demikian suara hatinya sehingga seolah-olah berdesing di telinga beliau. Ketika itu sang pendeta sudah siap hendak mengucamkan sebilah belatinya ke jantung si gadis yang sedang diletakkan di atas tumpukan batu itu. Sebenarnya gadis itu merasa ketakutan dan tidak mau untuk dijadikan korban kekonyolan itu. Ia hendak berteriak, sedang mulutnya dalam keadaan tersumbat dan terbungkam kain yang kedua ujungnya diikatkan di belakangnya. Dia hanya bisa berbuat meronta-ronta yang tak ada artinya, karena kedua kaki dan tangannya dipegang erat-erat oleh kedua lelaki yang bertenaga kuat itu. Maka itulah Syekh Maulana Malik Ibrahim segera berusaha mencegahnya dari kejauhan dengan mengutarakan kata-kata cegahan agar pendeta itu tidak jadi membunuh si gadis tersebut. Menurut cerita, pendeta yang mendapat cegahan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim itu ternyata acuh saja. Ia terus menghujamkan belatinya ke arah jantung gadis tadi, tetapi benar-benar pendeta itu menjadi terkejut. Ketika ujung belati itu hampir sampai pada tujuannya, terasa berat untuk menekankan belatinya, seolah-olah terhalang oleh lempengan besi baja yang tebal. Pendeta yang merasakan keganjilan itu menyadari. Ia pun mencoba mengerahkan kekuatan batinnya untuk menembusnya. Saat itu pula tiba-tiba saja tangannya menjadi tak berdaya lagi. Maka ia pun berdiri menatapi sekeliling orang-orang yang berkerumun itu. Semua orang yang ada di tempat itu tertegun keheranan dan tak habis mengerti mengapa tiba-tiba sang pendeta membatalkan niatnya untuk membunuh gadis itu, padahal upacara sudah disepakati. Akhirnya pendeta itu menenggerkan pandangannya kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berdiri bersama kelima muridnya di belakang orang-orang yang berkerumun itu. Kemudian pendeta itu mengumpat habis-habisan kepada beliau dan dikatakan orang asing yang tak tahu diri. Apa maksudnya sehingga berani mengganggu jalannya upacara mereka? Dengan tenang Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta kelima muridnya maju ke depan orang-orang yang berkerumun serta mohon maaf sebelumnya dan mengatakan sebenarnya beliau sedikit pun tidak ingin mengganggu. Dan beliau pun menanyakan apa maksud dan tujuan upacara ini diadakan.
Kemudian pendeta itu dengan kecongkakan memberikan keterangan sebagaimana cerita salah seorang yang berkerumun itu. Dan setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim menanyakan sudah berapa banyak gadis yang menjadi korban, serta adakah hujan pernah turun, maka orang-orang yang berkerumun menjawab serentak, mengatakan bahwa upacara pengorbanan gadis itu sudah 3 kali ini, sedang hujan belum juga mau turun. Mendengar jawaban rakyat, sang pendeta menantang dengan mengatakan bahwa pengorbanan yang baru 2 kali itu masih belum memenuhi persyaratan bagi dewa penguasa hujan. Tetapi seandainya ditambah 1 lagi, maka dewa tak akan mengabulkan dan pasti hujan diturunkan. Syekh Maulana Malik Ibrahim berkata, adakah masih akan kalian teruskan untuk mencari korban jikalau sudah genap 3 kali belum juga turun hujan? Pendeta itu menatap dengan penuh kebencian sambil berkata, hai kau orang asing, ada apa kau ikut campur urusan kami? Kemudian ia menyuruh kedua pengikutnya untuk menangkap dan mengajar Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dengan cepat kedua orang itu bergerak hendak menangkapnya, dan tetapi ketika baru 3 langkah bergerak, tiba-tiba kakinya tidak kuat untuk berjalan. Keduanya meringis kesakitan dan berjongkok dengan memegang kakinya yang sakit itu. Melihat kejadian ini, sang pendeta semakin menjadi marah dan berkata, hei orang asing, apa maksudmu untuk melakukan semua ini? Sedang sebelumnya kami tidak pernah mengganggumu. Syekh Maulana Malik Ibrahim menyaut, maaf Pak Tua, sebenarnya saya tidak mengganggu. Justru itu saya bersama kelima muridku ingin memberikan pertolongan kepada kalian. Sahut pendeta, pertolongan apa? Kau jangan berlagak seperti dewa saja. Kemampuan apa yang dapat kau sumbangkan kepada kami? Kami membutuhkan hujan, Tuan, sahut masyarakat dengan serentak. Setelah mendengar permintaan orang-orang itu, maka Syekh Malik mengatakan insya Allah akan mengabulkan, dan dengan catatan bila hujan terjadi turun akan membebaskan anak gadis itu. Mula-mula pendeta itu tidak menyetujui perjanjian itu, tetapi orang banyak telah menyetujui. Maka pendeta itu berkata, kalau masyarakat menyetujui baiklah, tetapi sebaliknya bila ternyata kau tidak bisa menurunkan hujan, maka selain anak gadis ini, kami semua akan membunuhmu bersama kelima rewangmu itu. Jawab Syekh Malik, silahkan, saya tidak akan menolak kehendak kalian terhadap kami keenam. Setelah itu Syekh Malik bersama kelima muridnya melakukan sembahyang sunnah 2 rakaat. Baru saja sembahyang 2 rakaat dan khutbah dirampungkan, nampaklah di langit awan hitam menebal berjalan ke daerah mereka, dan saat itu pula turunlah hujan dengan lebatnya. Uri sorak orang-orang yang ada di situ karena kegirangan. Tetapi melihat kenyataan itu, pendeta dan kedua pengikutnya yang setia itu hatinya mendongkol karena iri, sehingga tanpa berkata-kata lagi mereka bertiga pergi meninggalkan tempat itu. Setelah hujan mereda, semua orang di tempat itu tiba-tiba dengan serentak bersujud di hadapan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Melihat itu tentu saja hatinya tidak senang. Maka beliau dengan selekasnya menyuruh orang-orang itu untuk bangun dan diberitahukan kepada mereka bahwasanya tidak boleh menyembah sesamanya, karena semua manusia itu sama saja. Maka mereka pun bangun dan mengucapkan rasa terima kasihnya, serta mereka benar-benar mohon agar sukalah Syekh Malik mengajarkan ilmu untuk menurunkan hujan.
yang tanpa memerlukan korban manusia. Syekh Malik Ibrahim mengatakan bahwa ilmu itu hanya ada pada agama Islam. Maka kalau benar-benar kalian ingin mempelajari ilmu menurunkan hujan yang tanpa mengorbankan gadis, kalian harus mengenal agama Islam lebih dahulu. Setelah ditanyakan adakah mereka yang bersedia, dengan serentak mereka menyatakan sanggup untuk memeluk agama Islam. Sejak itulah mereka berbondong-bondong menjadi murid Syekh Maulana Malik Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah waliullah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.